Waalaikumsalam. Ya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Mbak. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nada. Umur berapa, Mbak? 21 tahun. Ya, boleh langsung sana aja ya, buat diukur tinggi badan sama berat badannya. Silakan, Mbak. Oh iya. Di tinggi badannya dulu, Mbak. Boleh. Tegak ya. Silakan, Mbak, duduk kembali. Kalau boleh tahu keluhannya apa aja, Mbak? Saya suka kayak tiba-tiba pusing, Bu. Oh iya, pusing. Terus sama dada tuh suka sakit gitu, sama nyeri di pundak. Ya, dada sama pundak ya. Iya. Terus kalau misalnya jalan yang agak jauh sama terlalu lama, kaki juga suka sakit. Kayak pegal gitu. Ya, Oh iya. di bagian telapak kakinya. Telapak kaki. Ada lagi? Sama ini sih yang terakhir tuh, kadang suka sulit banget buat tidur. Kalau boleh tahu aktivitas fisiknya gimana, Mbak? Aktivitas fisiknya biasanya tuh kayak mahasiswi pada umumnya aja, Bu. Oh, berarti Mbaknya masih mahasiswi ya? Ya, Baru semester berapa? semester 6. Nah. Tinggal di kosan atau PP atau gimana? Oh, kebetulan saya ngekos karena emang di luar kota gitu, Bu, kuliahnya. Kalau kebiasaan makannya? Untuk kebiasaan makan sendiri sih, saya biasanya makan junk food. Ya. Sama saya tuh tipikal orang yang suka makan goreng-gorengan gitu loh. Gorengan ya? Ya, terus paling suka fried chicken, kayak olahan-olahan dari daging gitu. Ya. Untuk sayurannya sendiri mungkin suka, tapi akhir-akhir ini jarang gitu. Jarang gitu. Iya, benar. Kalau buah-buahan gitu? Apalagi buah-buahan. Jarang juga. Jarang. Emang kebanyakan junk food sih. Iya. Kalau untuk minumnya sendiri? Kalau minum sih air mineral, emang suka minum air mineral. Tapi kadang juga sering minum teh manis gitu. Untuk frekuensinya gitu gimana? Berapa kali per minggu atau per hari? Kalau minum teh seminggu bisa berapa kali ya? 4 atau berapa gitu. Kalau misalnya junk food kayaknya hampir tiap hari kayaknya. Tiap hari ya? Ya. Karena anak kosan juga gitu ya? Jadi cari yang simpel-simpel Iya. aja tuh, Bu. Kalau sayuran gitu? Sayuran juga paling kalau misalnya masak, kalau nggak beli di warteg gitu, itu seminggu paling 5 kali atau berapa kali. Oh, sering juga ya? Bu, kebetulan kemarin saya habis tes lab. Iya. Boleh dilihat dulu hasilnya? Boleh? Berdasarkan dari hasil tes labnya, ini kan ada kadar kolesterolnya tinggi, kemudian trigliseridanya juga tinggi, sama LDL-nya juga itu tinggi. Oh, kalau boleh tahu faktor tingginya kadar kolesterol, trigliserid, sama LDL itu apa ya, Bu? Biasanya itu dari faktor genetik kayak umur, jenis kelamin, atau dari riwayat keluarga juga, atau bisa juga terjadinya dari kebiasaan pola makan kayak gitu. Kan tadi sudah dijelaskan juga ya, Mbaknya juga kan sering mengonsumsi junk food, gorengan kayak gitu, Mbak. Jadi Mbak, berdasarkan hasil lab, tadi kan kadar kolesterol, trigliserid sama LDL-nya itu kan tinggi. Jadi Mbak itu bisa terkena risiko dislipidemia. Kalau boleh tahu dislipidemia itu apa ya, Bu? Nah, ini sebentar. Nah, dislipid itu kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan fraksi lipid dalam plasma. Kelainan fraksi lipid
Yang pertama adalah peningkatan kadar kolesterol total, kolesterol LDL, dan trigliserida, serta penurunan kolesterol HDL. Seperti itu, Mbak. Jadi, tadi kan berdasarkan riwayat makannya, Mbak itu kan sering makan gorengan, fried chicken, itu terdapat lemak jahat dalam makanan tersebut. Mungkin dari gorengan tuh karena pakai minyak yang berulang-ulang ya Bu? Iya, betul. Sampai minyaknya hitam tuh. Iya. Kalau boleh tahu pemakaian minyak yang baik itu berapa kali ya Bu? Cuma 1 kali, Mbak. Jadi diusahakan untuk penggunaan minyak itu jangan berulang-ulang seperti itu. Ibu kalau boleh tahu caranya menurunkan kadar yang tadi Ibu bilang tuh kayak kadar kolesterol, trigliserida, sama LDL itu gimana ya Bu? Ya, ini, Mbak. Di sini kan ada juga cara mengatur diet itu juga sama aja untuk menurunkan kadar yang tadi disebutin ya, Mbak. Jadi ada gunakan minyak kedelai, minyak kacang tanah atau minyak jagung sesuai dengan anjurannya. Terus juga penggunaan daging tidak berlemak, paling banyak 50 gram tiap kali makan. Kemudian batasi penggunaan kuning telur maksimal 2 butir per minggu. Kemudian perbanyak makan sayur dan buah-buahan. Selain itu juga sayur sebaiknya dimakan mentah atau sebagai lalapan. Kemudian masak dengan direbus, dikukus, diungkep, memanggang ataupun dibakar. Berarti mungkin dari kebiasaan makan saya juga harus diperbaiki ya Bu? Iya, betul. Sama lebih sering untuk melakukan aktivitas fisik kayak Olahraga ya. ya. Di sini juga kan ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan ya, Mbak. Buat karbohidratnya bisa beras merah, roti ataupun gandum. Kemudian untuk proteinnya, dari protein hewani Mbak bisa pilih ayam ataupun bebek, tapi yang tanpa kulit ya, Mbak. Kemudian ikan yang segar. Untuk protein nabatinya seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Kalau sayuran Mbak itu semua juga gak apa-apa, Mbak. Kemudian untuk buah-buahannya sama buah-buahan juga semua juga gak apa-apa, tapi kecuali durian ya, Mbak, itu jangan. Kemudian untuk lemaknya mungkin bisa pakai lemak yang berasal dari tumbuh-tumbuhan kayak minyak kacang tanah, minyak kelapa, minyak jagung, minyak kedelai, seperti itu. Nah, untuk makanan yang harus dihindarinya itu dari olahan daging ya, Mbak. Kemudian yang mengandung lemak jenuh seperti ada lemak sapi, kambing, susu juga itu harus dikurangi ya, Mbak. Kalau minumannya paling dari soft drink aja sih, Mbak, kayak gitu, minuman dingin aja. Iya, sama-sama. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Mungkin udah cukup ya Bu, Sudah karena cukup. emang udah paham juga, alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Dan ini juga, Mbak, buat pegangan buat Mbak, takutnya lupa atau gimana. Terus buat nanti menunya akan saya buatkan ya, Mbak. Baik Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga lekas membaik ya, Mbak. Terima kasih ya Bu atas semua saran dan pembelajarannya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Iya, Mbak. Silakan, Mbak. Ya. Makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perlu dihindari seperti daging berlemak, ginjal. Ya, sama-sama. Semoga cepat